Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andra Nugroho Ramadan ingin mempresentasikan hasil mid semester saya mata kuliah Islam dan disiplin ilmu tentang makosyid dalam ekonomi Islam. Pengertian makosyid secara bahasa maksud dan makosyid berasal dari kosyid yang berarti tujuan, kemudian juga memiliki arti pertengahan, matang, dan mudah. Secara istilah, Ibnu Asyur, makna atau hikmah yang bersumber dari Allah yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya. Kemudian Al-Fasi, yaitu tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Al-Raisumi, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hambanya. Dan Asy-Syaibi, memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya atau manfaat dan menghindarkan masalah atau kerusakan dari mereka. Pembagian makosyid ada 3, yaitu hajiat yaitu sekunder, tasniat yaitu tersier, dan dariyat makosyid. Tentang hajiat sekunder yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan jika perkara itu tidak terwujud atau tidak akan merusakkan tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Kemudian yang tasniat atau tersier, sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusakkan tatanan kehidupan serta menyulitkan. Kemudian duriyat makosyid, kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan. Kemudian tujuan syariat Islam yaitu untuk menjaga 5 kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjaga 5 kemaslahatan ini dari segi adanya, yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya dari segi tidak adanya. Kemudian yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Kemudian untuk ada duyat tentang primer, yaitu bagian agama. Bagian mewujudkan ialah iman Islam dengan rukun-rukunnya, syahadatan, dasar-dasar ibadah, sholat, raqab, puasa, haji, dan lain-lain. Kemudian dari segi memelihara, menghadapi musuh, jihad, dan menindak yang murtad. Kemudian jiwa, dari segi mewujudkan yaitu kewajiban mencari nafkah atau pernikahan. Dan dari segi memelihara ialah haramnya merusak tanaman dan diterapkannya hukum kisos. Kemudian akal, yaitu dari segi mewujudkan Allah memberikan akal kepada setiap manusia, kewajiban menuntut ilmu dasar. Dan dari segi memelihara ialah haramnya mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal atau khamar, narkoba. Kemudian dari harta, dari segi mewujudkan disyariatkan berbagai bentuk muamalat atau transaksi. Dan dari segi memelihara ialah haramnya mencuri atau adanya hukuman pencurian, larangan, dan merusak harta orang. Kemudian dari segi keturunan, bagian mewujudkan yaitu disyariatkannya pernikahan, dan memelihara ialah dilarang pernikahan dan aborsi, adanya hukuman bagi penzina dan penuduhnya. Kemudian untuk hal haji atau sekunder, dari agama yaitu disyariatkan rukhsah atau dispensasi seperti jamak, sholat dalam syafar, tasyamum saat tidak air, dan lain-lain. Kemudian dari jiwa, tidak ditegakkan kisos karena tidak jelasan pembunuhan dan diganti dengan dayat atau akal, kewajiban belajar atau menuntut ilmu lebih dalam. Dan harta, dibolehkannya muamalah yang terlepas dari kaidah umum seperti akad, salam, istijah, muzaroh, dan lain-lain. Kemudian untuk keturunan atau kehormatan disyariatkannya tetap pernikahan. Kemudian dari tersier atau al-tahyin, itu agama memakai pakaian yang bagus saat ke masjid atau melakukan hal-hal yang sunnah. Jika jiwa, makan dengan aneka rupa menu, vitamin, tambahan. Kemudian akal, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, kelengkapan belajar dengan fasilitas yang memadai. Kemudian dari segi harta, larangan menjual barang najis atau membeli di atas tawaran orang lain. Kemudian dari segi keturunan, pernikahan dengan resepsi. Kemudian tujuan makosyid umum dalam ekonomi Islam, yang pertama dari segi memelihara ada unsur ridho, pelarangan monopoli, dan dari segi mewujudkan adanya pengikatan, kemudian mencatat, saksi, jaminan, dan gadai. Kemudian nomor 2, setiap kesepakatan bisnis harus adil dari segi memelihara, yaitu di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah.
Dari segi mewujudkan ialah mendapatkan harta dengan cara tidak menzolimi orang lain atau berinfak dan tidak menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, komitmen dengan kesepakatan, yaitu larangan untuk tidak memenuhi kesepakatan dan menyebutkan sebagai salah satu ciri orang munafik. Dan dari segi mewujudkan ialah perintah memenuhi setiap kesepakatan yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian yang nomor 4, melindungi hak kepemilikan. Dari segi memelihara, yaitu adanya sanksi atas kejahatan terhadap harta seseorang, baik yang berupa had atau hukuman yang telah ditentukan untuk mencuri dan merampok, ataupun takzir, hukuman yang belum ditentukan balasannya. Dan dari segi mewujudkan, larangan memakai harta orang lain dengan cara batil. Nomor 5, yaitu harta itu harus terdistribusi. Dari segi memelihara, yaitu larangan riba dan larangan perjudian. Dan dari segi mewujudkan ialah adanya akad bisnis atau muawadah dan akad sosial, dan adanya akad yang memiliki unsur gharar sedikit seperti akad salam, dan melarang penimbunan uang. Melindungi hak kepemilikan. Dari segi memelihara, yaitu larangan meminta-minta atau larangan menimbun harta. Dari segi mewujudkan, ia mencari nafkah yang halal, hukumnya wajib, bebas bertransaksi selama tidak ada dalil yang melarang atau perintah zakat. Dan yang nomor 7, tentang investasi harta. Dari segi memelihara, yaitu larangan menimbun harta atau larangan bermegah-megahan. Dan dari segi mewujudkan, larangan israf atau berlebih-lebihan dan tazbir, dan larangan menimbun harta atau perintah zakat dan infak. Keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Dari segi memelihara, yaitu larangan menjual barang yang tidak memiliki dan larangan mengambil tambahan dari akad hutang. Dari segi mewujudkan, yaitu akad syirkoh atau mudaroboh dan musyarakoh. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi yang meminta saya untuk menyebutkan contoh dari ketiga tersebut, yaitu contoh adawiyat atau primer dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari agama, melaksanakan sholat 5 waktu, atau dan yang bawahnya menghindari segala bentuk kebencian. Kemudian untuk yang jiwa, bagi yang sudah menikah, suami wajib memberi nafkah istri atau tidak menebang pohon secara sembarangan. Untuk akal, wajib menuntut ilmu, yaitu dengan cara sekolah dan kuliah atau tidak minum minuman beralkohol. Untuk yang bagian harta, bisa dilakukan dengan cara berdagang atau tidak boleh mencuri barang orang lain. Untuk keturunan, yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, wajib menikah dan tidak menggugurkan kandungan zina. Untuk yang sekunder atau dalam kehidupan sehari-hari beragama, yaitu apabila dalam perjalanan tidak ada masjid, maka sholat dilakukan dengan cara menjamak. Atau terus kemudian yang jiwa, ketika sedang bertengkar hebat dengan orang lain namun tidak ada bukti jelas siapa yang salah, maka tidak akan dihukum atau tetapi dilakukan dengan cara berdamai. Dari segi akal, yaitu ketika tamat kuliah dianjurkan untuk melanjutkan S2 atau S3 atau selebihnya lah. Kemudian dari segi harta, yaitu melakukan jual beli tanpa mengucap salam. Kemudian untuk keturunan, wajib menikah bagi yang telah matang. Kemudian yang tersier dari agama, yaitu menggunakan pakaian baru dan memakai parfum saat ke masjid. Yang kedua, untuk jiwa, memakan dengan daging, ikan, sayur, dan buah-buahan dalam satu waktu. Dan yang ketiga, akal, yaitu belajar menggunakan komputer dan internet. Dan yang keempat, harta, tidak membeli barang yang ditawarkan oleh agen atau pihak lain. Dan yang kelima, keturunan atau kehormatan, melangsungkan resepsi pernikahan sesuai dengan adat. Sekian presentasi dari saya, dan soal yang Bapak berikan sudah saya jawab di slide akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.